39. Oke, saya pikir sudah mewakili ya. Bisa kita mulai Bu Titin ya. Bu Titin kok gelap ya? Duh, gak ketok cantike. Nah, gitu kelihatan cantiknya Bu Titin, biar seger anak-anak. Dan gak ketok aku ae sulek anak-anak. Ya enggak. Enggak. Oke, sudah 39 partisipan, saya pikir sudah mewakili. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Titin Indrawati selaku perwakilan dari kurikulum. Saya hormati Pak Ridwan, host dari Zoom meeting ini, dan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang kebetulan sudah join, dan yang saya hormati juga anak-anakku semuanya, perwakilan kelas dan perwakilan ekstra. Mari puji syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan hari yang indah ini, kita masih diberi karunia nikmat niat dan sehat sehingga bisa join di acara Mukilas berbasis Zoom meeting ini. Tidak lupa sholawat serta salam sama-sama mari kita panjatkan terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliaulah kita masih diberi keselamatan insya Allah sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja akan saya paparkan beberapa agenda Mukilas kali ini. Yang pertama dari Departemen Kesiswaan, nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, informasi dari Departemen Kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Titin Indrawati, SPD. Dan yang ketiga, lain-lain. Langsung saja kita beranjak ke agenda yang pertama, yaitu informasi sekolah di kesiswaan. Oke, menindaklanjuti dari pesan Bapak Kepala Sekolah, di mana tahun 2020 ini yang insya Allah akan menuju penghujung tahun. Sebentar lagi, tidak genap 1 bulan, kita akan menginjak di tahun 2021. Maka sekolah, dalam hal ini yang di depan adalah kesiswaan, punya program, ya, saya ulangi, punya program, yaitu pengadaan kalender
2021. Nah, sudah kami bahas dengan teman-teman tim manajemen bahwasanya dengan sekolah sebesar ini, apabila kita tidak mempunyai semacam dokumen atau kebanggaan atau tradisi seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kok lucu kan gitu ya, kok tidak punya kalender gitu maksudnya. Walaupun sebenarnya di masa pandemi ini apakah dimungkinkan? Ternyata setelah melalui berbagai macam pertimbangan, sekolah mengizinkan untuk adanya pengadaan kalender. Tetapi juga saya omongkan, juga saya usulkan, tidak serta-merta kita ACC, Pak. Tetapi kita juga perlu minta persetujuan dari anak-anak atau dalam hal ini wali murid. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, masanya adalah masa pandemi, di mana salah satu momok ya atau hantu yang tetap menghantui kita yaitu Miss Corona dan Miss Covid ini entah sampai kapan berakhirnya. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ibaratnya the show must go on. Yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Akhirnya kita sepakat, oke, SMA 2 Tanggul perlu adanya pendokumentasian dalam bentuk kalender, karena itu bisa jadi kenang-kenangan ya, terutama untuk yang kelas 10 yang tidak punya kebanggaan apapun. Apabila ditanya oleh saudaranya, oleh neneknya, bapak ibunya atau saudaranya yang jauh, "Le, Nduk, kamu sekolah di mana?" "Di SMA Negeri 2 Tanggul." "Lho, endi buktine kok gak ono tanggalane?" Kan ya isi. Itu salah satunya. Maka kita menawarkan ke anak-anakku sekalian, perlukah kalender ini diadakan? Nah, seperti itu. Nanti dibahas setuju tidaknya, nanti dibahas di lain-lain, monggo segala sesuatu dimusyawarahkan bareng-bareng. Jangan khawatir, ini insya Allah Zoom meetingnya unlimited, jadi insya Allah tidak 40 menit selesai ya, bisa sampai panjang tergantung sinyal dan kuota masing-masing. Jadi saya anggap perlulah ya, yang kelas 10 tidak punya sama sekali, yang kelas 11 hanya punya 1 kali, mungkin yang kelas 12 punya 2 kali. Nah, perlu kan? Nah, itu agenda yang pertama, yaitu agenda kalender. Agenda kesiswaan yang kedua yaitu tentang ekstrakurikuler. Perlu saya utarakan ke anak-anakku sekalian, terutama yang kelas 10, menindaklanjuti tentang penilaian kinerja sekolah kemarin yang telah diadakan, dan alhamdulillah SMA 2 Tanggul mendapatkan predikat yang sangat memuaskan, ya kan, di atas rata-rata. Tetapi ada satu hal yang jadi catatan. Ini disampaikan sendiri oleh Bapak Sekretaris Cabang Dinas Kabupaten, yaitu Bapak Rosid, bahwasanya ada yang kurang, yaitu tentang nilai pendidikan karakter. Saya ulang ya, tentang nilai pendidikan karakter, di mana nilai pendidikan karakter ini harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, alias harus dimasukkan raport. Karena itu untuk menunjang masa depanmu nanti berguna, katanya Pak Sekretaris Cabang Dinas itu, Pak Sekdin, bilangnya seperti itu. Jadi tolong Pak Budi, anak-anak itu dipantau nilai ekstranya. Mereka itu punya nilai ekstra atau tidak diraport. Nah,
bukan hanya ikut. Saya ulang, bukan hanya ikut, tetapi harus ada rekamannya. Di mana rekamannya? Harus dituangkan di rapot. Nah, ini berlaku wajib bagi yang kelas 10. Saya ulang, ini berlaku wajib bagi yang kelas 10. Kelas 11 apabila masih ikut ya diperbolehkan, malah bagus. Kelas 12 juga diperbolehkan, malah bagus, apalagi berkesinambungan. Asal tidak mengganggu kegiatan intranya atau KBM-nya. Nah, untuk penilaian ekstra ini SMA 2 Tanggul punya kebijakan khusus. Sebenarnya bukan SMA 2 Tanggul, semuanya. Ada 2 penilaian ekstra wajib. Saya ulang, ada 2 penilaian ekstra wajib. Yang pertama ekstra wajib pramuka. Itulah gunanya kemarin itu dibuka pembukaan ekstra pramuka lewat Zoom. Jadi hati-hati yang tidak ikut. Nah, ekstra wajib yang kedua adalah ekstra wajib pilihan. Terserah, ada beberapa ekstra yang di SMA 2 Tanggul, silakan ikut salah satu. Kemarin sudah disosialisasikan, ada ekstra tahfidz, ada ekstra musik dan paduan suara, ada ekstra PMR, paskib, sepak bola, futsal, tari, karawitan, jurnalistik, kir, dan lain sebagainya. Itu sangat penting anak-anakku sekalian, jangan sampai apatis. Ya, itu juga bisa menunjang nilai pendidikan karaktermu. Ingat ya, kalian ini rapotnya sudah rapot, jadi eman sekali. Eman kalau Anda tidak memanfaatkan nilai pendidikan ekstranya, karena ini juga menjadi pertimbangan untuk masuk jalur SNMPTN. Ya, saya ulang, SNMPTN. Bisa jalur rapot, bisa jalur prestasi non akademik. Nah, terutama yang sudah kelas 12 ini. Mek pinter tok, ya amit ya, pinter pelajaran itu, tapi tidak ada life skill yang lain. Itu juga eman. Yang dicari oleh pemerintah sekarang yaitu akademik oke, life skill juga oke. Nah, seperti itu. Pak, kalau saya cuma pinter prestasi tok, Pak, bisa. Banyak perguruan tinggi yang membuka jalur penerimaan mahasiswa barunya itu lewat jalur prestasi. Ada yang melalui jalur bola voli, ada yang melalui jalur basket, ya kan? Jalur musik juga ada. Syukur-syukur ada yang bisa tahfidz Quran. Wah, ini banyak perguruan tinggi, kalau Anda bisa hafal 30 juz atau separuh, itu nilai lebih. Bahasa Inggris bodoh, kimia bodoh, matematika bodoh, wes gak nyandak blas pelajaran IPA. Tapi hafid, hafal 30 juz, insya Allah Anda bisa masuk itu. Insya Allah UGM membuka itu, jalur tahfidz. UNER juga membuka. Nah, inilah pentingnya nilai pendidikan karakter, nah, yang dituangkan dalam rekam nilai rapot. Dan alhamdulillah rapotmu sudah rapot, kamu bisa mengakses. Kalau kamu kelas 10 sudah tidak punya dan sudah diinputkan eman, apakah bisa disusulkan nggak? Kalau saya itu ikutnya di kelas 11, insya Allah bisa. Insya Allah bisa disusulkan. Ya kan? Jadi eman. Jadi tolong menghubungi ya, menghubungi para pembina ekstranya masing-masing. Apabila Anda berminat, mumpung masih semester gasal. Ya, saya ulang. Mumpung masih semester gasal. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena Departemen Kurikulum juga nagih ke kesiswaan. Pak, nilai ekstranya anak-anak mana? Nah,
Nah, seperti itu. Karena memang berkesinambungan, saling berhubungan, nilai akademik dan nilai non-akademik atau life skill tadi itu. Jadi, ini saya ingatkan, bagi yang kelas 11, yang kemarin sudah merasa ikut ekstra di kelas 10, tapi nilainya tidak tercantum, silakan menghubungi pembinanya masing-masing. Eman, Duk, Le, kalau kamu tidak ditelusuri, kenapa kok tidak ada nilainya? Nah, seperti itu. Bagi yang kelas 10, jangan apatis. Wes, yang penting kamu ikut dulu. Yang penting kamu ikut dulu walaupun kegiatannya masih online semua. Apakah mungkin? Mungkin. Dan itu sudah dilaksanakan oleh ekstra saya sendiri, ekstra musik dan paduan suara. Walaupun lewat online, tapi kami alhamdulillah ekstra musik dan paduan suara dan ekstra yang lain sudah melaksanakan. Daftar wis. Futsal, sepak bola. Pak, saya daftar Pak. Wis pokoknya titip jeneng. BE tak boleh, kan itu ya. BE tak boleh. Yang kelas 10 ya, ingat-ingat. Yang kelas 11 ditelusuri jejaknya. Kalau merasa sudah ikut kelas 10 tapi tidak ada nilainya, ditelusuri jejaknya. Menghubungi pembina ekstranya masing-masing, sekaligus menghubungi Bapak Ibu wali kelasnya. Karena Bapak Ibu wali kelas ini adalah pengganti orang tuamu. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi saya ulangi biar tidak lupa. Siswaan memberikan informasi pertama, pengadaan kalender. Jawabannya cuma satu, setuju atau tidak, tapi nanti di lain-lain. Apabila tidak ada titik temu, nanti akan Pak Budi buatkan Google Form dan akan saya share di Mukilas. Silakan di-share di kelasnya masing-masing, yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Itu tentang pengadaan kalender. Yang kedua, nilai pendidikan karakter yang dituangkan dalam nilai ekstra. 2 minimal. 1 ekstra wajib pramuka, 2 ekstra wajib pilihan. Pak, saya sakit, gak apa-apa daftar otok, oh kegiatannya online. Offline tak boleh. Nah, agenda yang ketiga yaitu tentang informasi sekolah Januari. Mari kita berdoa bareng-bareng ya. Saya pikir kalian semua pasti sudah boring, bosen sekolah model gini, sekolah model online, tidak pernah bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru. Jarang sekali ketemu teman-temannya ya via WA, via Facebook, Instagram, tidak enak. Mari kita berdoa agar Januari bisa on tatap mukanya. Tetapi, ya saya ulang anak-anak, tetapi metode tatap muka ini masih tetap harus minta persetujuan orang tua. Jikalau pemerintah menyetujui, Pemda menyetujui, sekolah oke, tetapi kalau orang tuamu tidak mengizinkan, ya sudah, kembali lagi ke online. Kenapa kok seperti itu? Banyak keraguan muncul. Seperti yang kita ketahui, ini Pak Budi bicara statistik ya, tidak bicara pro dan kontra, bicara statistik. Di Instagramnya Pemkab Jember itu jelas terpampang bahwa angka kenaikan COVID tidak semakin turun tapi semakin naik. Zonanya tidak kuning lagi, tetapi berangsur menjadi merah, cenderung hitam. Nah, salah satu penyebabnya adalah kita sendiri ternyata kurang dalam menerapkan protokol kesehatan.
Jadi ini saya menyampaikan pesan dari Satgas Covid Jember dan Provinsi. Tolong Pak, anak-anak itu dihimbau, diinstruksikan. Minimal kalau anak-anaknya mengingatkan, mungkin bisa mengingatkan orang tuanya. Agar supaya dalam berkegiatan nanti itu tetap patuh protokol kesehatan. Apakah itu? Ya pakai masker kemana-mana Anda beraktivitas, kecuali ke kamar mandi, ya kan? Sering-seringlah cuci tangan pakai sabun, ya kan? Sering-seringlah cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, apabila Anda berserikat dan berkumpul dengan terpaksa harus berjarak minimal 2 meter. Ternyata angka-angka itu yang bisa aktivitas-aktivitas itu yang menyebabkan angka Covid semakin naik. Apa buktinya? Kalau Anda ke Jember, banyak sekali minggu-minggu ini operasi masker. Sudah bukan operasi SIM ataupun STN lagi, tapi operasi masker. Yang tidak pakai masker, apalagi sepeda motoran, langsung diluruh rapid test. Eman kan? Nah, Anda sebenarnya sehat, gara-gara Anda pakai masker, akhirnya Anda kena rapid, kok reaktif? Ya sudah, diisolasi 14 hari sampai di JSG. Ya seperti itu. Akhirnya garang lagi, tim Satgas Covid garang lagi. Nah, bukan berarti kita tidak berkegiatan atau stop berkegiatan, enggak, kita tetap berkegiatan seperti biasa. Kalau Anda dipanggil ke sekolah ya datang, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ini saya omongkan karena Pak Budi saya amati ya, saya mengamati kalau Anda kebetulan punya keperluan ke sekolah, ini 3M ini tidak atau jarang Anda laksanakan, terutama yang jaga jarak. Mungkin euforia karena tidak ketemu dengan teman-temannya, kalian akhirnya kumpul-kumpul tidak karuan atau kurang menjaga jarak. Masker lek kata Pak Budi tok digawe. Hilang teko Pak Budi dicoplokne. Ada pertanyaan lagi, Pak, Covid itu hanya konspirasi. Ya sudah, yang beranggapan konspirasi ya sudah silakan berkonspirasi. Yang beranggap itu memang penyakit ya mari kita junjung tinggi. Yang penting kita menjaga diri kita masing-masing biar tidak menulari dan ditulari, gitu aja sudah. Karena pada kenyataannya virus ini ada gitu loh, walaupun tidak nampak itu ada. Ya. Jadi ini pesan dari para pejabat Satgas sana itu, tolong Pak, sekolah juga turut aktif, sekolah juga proaktif untuk menghimbau anak-anaknya dalam melaksanakan 3M dimanapun anak-anak itu berada. Saya yakin Anda ke mall, saya yakin Anda itu ke kafe Renggani, saya yakin. Cuma maskeran, lek wayah nyeruput kopi ya coplon diluk maskeran. Wayah nang patemon lek renang ya coploken maskere, main renang gawean maneh. Seperti itu. Ya, Nana ya, tolong ya. Biar kita itu Januari lega gitu loh. Kalau masalah protokol kesehatan, yakinlah SMA 2 Tanggul sudah siap protokol kesehatan. Wastafel sudah ada di mana-mana. Tiap kelas ada satu-satu. Jadi Anda jangan khawatir, kalian jangan khawatir nanti anakku tertular ya apa. Insya Allah tidak. Seperti itu. Untuk protokol kesehatan, insya Allah Sarpras SMA 2 Tanggul sudah mumpuni. Kalian tahu sendiri. Gunanya apa ini saya sampaikan? Jikalau kalian ditanya sama orang tuanya, Dok, piye kesiapan SMA 2 Tanggul dalam menerapkan protokol kesehatan? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Bah. SMA 2 Tanggul oke dalam menerapkan protokol kesehatan. Wastafel sudah buat satu-satu per kelas ada. Jangan khawatir, Pak, kalau masalah protokol. Justru yang
perlu dikhawatirkan adalah perilaku kita sendiri yang dalam tanda kutip agak kurang disiplin. Memang Pak Budi tidak mengingatkan sudah waktu kalian ke sekolah, tak pikir wis gede-gede kabeh, ya kan? Tidak mengingatkan, karena kalau saya mengingatkan kan mengeluarkan tenaga, teriak makan tenaga, takutnya imun turun malah ketularan. Iya kamu sehat kabeh, Pak Budi wis tuwek, itu khawatir juga. Ya, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari Departemen Kesiswaan. Kurang lebihnya nanti bisa tanya jawab di sesi lain-lain. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja berikutnya. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya monggo Ibu Titin Indrawati SPD. Mana aja Bu Titin? Informasi dari kurikulum. Monggo Bu, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Budi atas waktunya. Siswaku sekalian mendengar suara Bu Titin ya? Dengar Bu. Dengar ya? Jelas ya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswaku sekalian, para perwakilan kelas, tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kegiatan kurikulum. Saya mewakili Ibu Wakafir Ibu Muslika yang sekarang sedang belum terlalu sehat ya. Semoga beliau Ibu Muslika diberi kesehatan sehingga bisa kembali bertugas bersama kita untuk menjadi sesuatu keperluan bagi kalian belajar. Amin, amin, amin. Saya mewakili beliau ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kalian sampaikan teman-teman di kelas masing-masing ya. Yang pertama, anakku sekalian, terkait dengan pelaksanaan penilaian akhir semester kalian menjelang penghujung kegiatan, yaitu tinggal 2 kegiatan 2 hari. Anak-anak untuk waspada dengan nilai-nilai. Artinya kalau ada beberapa atau ulangan yang kalian belum selesai atau belum melunasi tugas dari Bapak Ibu Guru Mapel, silakan kalian menghubungi Mapel yang bersangkutan. Pada saat penilaian tidak ada lagi nilai yang di bawah KKM. Perlu diingat anak-anak, tidak seperti kakak-kakak kelas kalian yang lulus, kalian semua dari kelas 10 sampai kelas 12 rapot. Jadi nilai kunci tidak akan bisa dirubah lagi. Nilai ya seperti itu sudah. Oke, itu saya minta perbaikan. Ya, saat nilai sudah tercantum pada rapot, yaitu sudah nilai yang akan sampai kuliah, di sekolah maksud saya. Jadi anak-anak mohon waspada dengan tugas ulangan harian dari Bapak Ibu. Misalnya ada tugas
tugas individu atau tugas kelompok atau yang kalian belum menyelesaikan, diselesaikan sebelum rapot kalian punya. Itu ya yang pertama. Dua, ini ada banyak pertanyaan dari anak-anak. Apakah ada remedi untuk penilaian akhir? Nah, anak-anak, untuk penilaian akhir semester, remedinya diserahkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kalau kalian merasa nilainya masih belum memuaskan, silakan Bapak Ibu guru yang bersangkutan, apakah beliau bersedia memberikan tugas untuk perbaikan nilai. Di perbaikan nilai ada batasnya, ya. Saya sampaikan agenda kita menjelang rapot semester. Yang pertama adalah pelaksanaan penilaian akhir semester. Itu antara 30 sampai 9 Desember. Jadi nanti 9 Desember itu kan cuti bersama karena pilkada, kita majukan pada Sabtu ini. Ya. Kemudian yang jadwal berikutnya pelaksanaan akhir semester gasal susulan. Itu antara tanggal 10 sampai tanggal Desember 2020. Jadi kalau ada anak yang sakit dan sangat berhalangan sehingga tidak bisa ikut pas ada MAP, tentu kami beri kesempatan 10 sampai tanggal 11 Desember. Kemudian berikutnya rapot sisipan, rapot semester yang akan kita upload di e-raport itu kami bagikan wali murid di tanggal 23 Desember 2020. Jadi anak-anak kalian ada kesempatan di akhir penilaian semester dasar itu dari tanggal 10 sampai tanggal 16 ya. Jadi tanggal 16 itu sudah berakhir untuk nilai-nilai paling akhir. Ya, karena kebetulan itu sudah rapat wali kelas yang mereka nilai-nilai sudah ditutup untuk perbaikan nilai. Gitu ya anak-anak. Ngerti, Bu. Saya lanjutkan ya. Jadi tanggal 23 Desember itu penyerahan pada wali murid. Nah, ini yang ditunggu-tunggu setelah kita berjuang satu semester dengan pembelajaran jarak daring dengan Google Classroom. Yang kita tunggu-tunggu adalah libur semester gasal itu mulai 29 sampai 30 dan masuk tahun baru tahun 2020-2021 semester genap itu pada tanggal Januari 2020. Anak-anak, selalu yang kami sampaikan Bapak Ibu guru dan para petinggi dinas pendidikan, yang penting itu jaga kesehatan sekalian ya. Tetapi tidak lupa untuk tetap selalu belajar di rumah. Ya. Satu yang selalu saya tekankan anak-anak, nilai itu adalah nomor sekian, ini penting. Tetapi yang lebih utama adalah kejujuran. Saya sampai di grup ngomong agak keras, sampai ada satu guru ngomong, bukan kalau begini ngomongnya seperti Pak Budi Mutakin, banyak gitu. Ada yang ngomong gitu Pak Budi. Saya keras untuk tidak menggunakan aku. Saya sangat tahu, ya, sangat tahu ada anak-anak pakai akun untuk curang pada saat harian, ulangan semester dan sebagainya. Anak-anak itu tidak penting, nilai itu sudah gampangnya, nilai itu tidak kenal. Yang lebih utama kejujuran, ya. Jadi untuk apa nilai bagus tapi curang? Ya.
lebih nilai apa adanya, jujur. Anak-anak sudahlah, kalian tidak seperti rapot di saat kami Pak Budi dan Bapak Ibu guru yang lain nilai 7, 6, 5, 4 itu wajar, tapi manjakan nilai dengan KKM wes gak iso popo nilai 76, 80 itu sudah di era sekarang. Jadi untuk tetap jujur, saya ulangi selalu, bahkan saya selalu ulangan itu selalu di atas anak-anak kerjakan dengan jujur. Anak-anak jujur itu penting ya. Kalau kamu selalu memulai apa-apa dengan ketidakjujur, maka kamu akan terbiasa melakukan. Ya, pendidikan itu tidak hanya masalah nilai, tetapi karakter baik. Jadi itu yang penting. Nilai itu gampang. Wes kowe gak iso apa-apa, nilaimu pasti minimal 76, kasihan. Tidak usah curang. Ya, kalau kamu curang, Bu, saya ingin masuk teknik, ya matematika itu harus 9. Padahal kamu tidak bisa, kamu bisanya dengan curang. Akhirnya apa? Ya akan kesulitan. Lebih baik kamu jujur. Ya, kalau kemampuanmu gimana, nanti kamu melangkahnya kemana. Itu lebih baik. Karena itu saja yang perlu disampaikan. Tetap jaga kesehatan, jauhi segala kegiatan yang tidak baik, ya, terutama anak-anak. Kalian terpengaruh dengan hal-hal begitu. Saya sangat miris ya. Sekarang itu kafe itu sekolah sepi, kafenya rame. Ya, anak-anak apakah tidak boleh nongkrong di kafe? Boleh. Anak-anak harus menjaga diri. Saya pesan anak-anak jaga diri baik-baik. Yang perempuan, yang cewek-cewek jangan nongkrong sampai malam. Saya sangat dekat dengan Rengganis. Rengganis itu kalau malam minggu sampai rame dan di situ ada banyak anak-anak. Kalau sudah jam 10 pulang, sudah bukan waktunya nongkrong dengan perempuan. Kemudian karena di kafe saat kita berkumpul sekali negatifnya, apalagi ya COVID-19 yang sangat berbahaya, lebih baik hindari kerumunan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Nanti di lain-lain, Bu. Nanti di lain-lain pertanyaannya, Bu. Iya, nanti di lain-lain pertanyaannya, Bu. Sesi ketiga ada lain-lain. Oke. Itu saya akhiri. Yang perlu itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang banyak pada Ibu Hajanya Titin Indrawati SPD yang telah menyampaikan beberapa informasi tentang kurikulum, Berikutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silakan anak-anakku sekalian, kalian bertanya, tidak usah sungkan, tidak usah ada ganjelan, tuangkan semua pertanyaanmu. Kalau bisa kami tanggapi, ya kami tanggapi. Kalau tidak memungkinkan ada solusi di forum ini, ya nanti kita rembuk, bisa melalui grup WA atau yang lain. Itu ya anak-anak ya. Monggo, silahkan bertanya. Kalau mau bertanya, silahkan mic-nya dibuka sendiri. Mulai agenda nomor 1 dari kesiswaan, walaupun agenda dari kurikulum. Monggo, silahkan. Ayo, monggo. Hendra, ada pertanyaan Hendra? Hendra Rizky. Halo.
perwakilan dari kelas 11 IPA 3 ini. Ada pertanyaan, Hendra? Belum ada, Pak. Guyup? Perwakilan dari ekstra ini mungkin. Belum, Pak. Zidan Zanuar, perwakilan dari kelas 12 MIPA 6 ini masih hilang. Atau Kevin, atau yang Anton, ayo Anton. Baik Pak, saya ada pertanyaan mengenai begini Pak, untuk kalender, kalau boleh tahu mana nanti teknisnya Pak? Oke, itu yang saya tunggu. Memang saya tunggu. Oke, saya tunggu. Apalagi pertanyaannya tentang kurikulum, Ton. Yang penting, Ton. Tugasmu wis mari kabeh apa urung? Ayo tagihan-tagihanmu. Ini mumpung ada Ibu kurikulum. Ayo, yang lain. Kalau masih kurang sreg dengan kekurikuluman, tuangkan. Atau cukup itu? Oh, itu Pak lagi Pak satu. Kan untuk absensi itu kan ada teman-teman yang bilang gini Pak. Ada yang kebetulan tidak bisa absen, akhirnya nanti intinya itu dicatat tidak hadir atau alfa gitu Pak. Nah nanti itu solusinya bagaimana Pak? Oh, ini tentang absensi pembelajaran ya, Le ya? Soalnya itu sampai sistem tinggi Pak, absensi pembelajaran. Oke, siap. Oke, ada yang lain atau ini saya tanggapi dulu. Yang pertama saya yang tanggapi. Saya ulang ya. Pertanyaan yang pertama saya yang menanggapi, pertanyaan yang kedua nanti Bu Titin yang menanggapi. Itu Bung G? Oke, langsung saya jawab. Teknisnya tentang pengadaan kalender adalah tidak beda jauh dengan ketika kalian teknis pengambilan LKS ataupun pengambilan pemenuhan tugas-tugas yang lain. Jadi akan saya kondisikan secara bergiliran. Nah, untuk lokasi sesi pemotretan, saya sudah punya angen-angen. Biasanya kita fotonya ada di depan, maka untuk mengurangi pantauan dari orang luar, ya kita juga harus menjaga ya, Le ya. Insya Allah justru dari dalam. Jadi gedung yang kayak hotel itu biasanya kamu dari depan fotonya, itu dibalik kita fotonya ada di sisi belakang biar lebih lebar, biar lebih berjarak. Saya ulang, biar lebih lebar dan bisa berjarak. Karena kalau di depan itu space untuk sesi pemotretan itu sempit, jadi mesti bergerombol. Nah kalau bergerombol, nah kita kemungkinan kurang pas dengan prosedur prokes COVID-19. Nah gitu. Jadi tidak campur, semuanya dipanggil sesuai gilirannya. Contoh, minggu pertama, hari Senin, kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 3. Insya Allah maksimal 3 kelas. Kalau memungkinkan maksimal 3 kelas. Hari berikutnya ya gilirannya MIPA 4 sampai MIPA 7. Berikutnya kelas IPS. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang pemotretan ekstrakurikuler bebas. Anda kepingin mengumpulkan foto sendiri bisa, atau foto bareng-bareng di sekolah juga bisa, tetapi tetap dengan koridor prokes. Insya Allah kami atau saya juga orang yang paling khawatir tentang COVID, berarti harus saya jaga betul-betul itu. Saya pasti cerewet untuk jarak, pasti cerewet. Teknisnya seperti itu. Nah Pak, pembayarannya gimana? Nah, tak jawab pisan nih, pertanyaanku dewe tak jawab. Karena kalender itu tidak gratis, ada biayanya.
Saya belum bisa menjelaskan berapa harganya, karena saya masih menunggu kesepakatan kalian semua setuju apa tidak. Nah, untuk ancer-ancer saja, tahun kemarin insya Allah kan kalau tidak salah itu 25 apa berapa itu. Nah, di situasi seperti ini apakah naik ataupun malah turun, kita sudah ada rekanan sih, tapi kita belum rundingan masalah harga. Ya semoga aja tetap kalau naik ya tidak terlalu jauh seperti itu. Ya, karena hubungannya dengan milik propertis pribadimu, karena kalender itu pasti kamu bawa masing-masing. Teknis pembayarannya akan dibarengkan dengan pengambilan LKS semester genap. Jadi itu ya, pengambilan kalender plus biayanya bareng dengan ketika kamu ngambil LKS. Itu kalau kamu setuju. Nah itu ya, tentang teknik sesi pemotretan. Tidak beda jauh dengan yang tahun kemarin. Lokasinya aja saya usulkan beda dan berjarak. Yes, itu. Ya kudu iso pemotretnya yang dibayar kan kudu iso. Sulit Pak, ya harus bisa. Entah dari atas, entah dari mana, pokoknya terserah wis. Toh lapangan kita luas gitu. Oke itu ya, Anton ya. Untuk pertanyaan kedua, monggo Bu Titin. Masalah absensi yang menumpuk-numpuk ya apa ini? Monggo Bu Titin, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, karena absen kita itu memang ada yang absen utama ya untuk seperti kalau kalian sekolah muka itu absen yang di kelas yang gandeng dengan jurnal itu kan ada ya. Jadi untuk yang seperti itu absen harian itu yang absen tersendiri. Nah, kemudian yang absen per itu dipegang Bapak Ibu guru, maksudnya itu Bapak Ibu guru kan kadang membuat absen sendiri, bisa lewat kolom komentar dan sebagainya. Saya lihat dari mengerjakan apa enggak. Kalau tidak mengerjakan tugas, saya anggap dia tidak masuk. Begitu. Nah, karena dengan misalnya ada anak absen saat lupa tidak absen atau bagaimana atau terlambat, saya tidak tahu. Terbukti pada hari itu ikuti KBM, maka boleh di screenshot sampaikan ke guru mapel, ya, ke guru mapel. Untuk absen yang anak yang tidak masuk atau tidak absen, ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Anton? Screenshot saja hasil KBM pada hari itu, ya, misalnya hari Senin, kamu lupa tidak absen. Maka tapi kan tetap KBN. Nah, saat PJJ atau KBN online itu kamu screenshot sampaikan guru mapel. Bu, hari ini saya masuk. Ada pertanyaan? Cukup Anton? Cukup. Oh ya. Sudah Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Titi. Ada pertanyaan Bu. Ya silahkan, silahkan. Kan mungkin kalau ini dari siapa? Sebutkan nama dulu. Siapa ini? Siapa? Oh, saya Jordi Sultan Rabani Pak dari 12 IPA 4. Oke, terima kasih. Monggo. Ya, Jordi. Mungkin teman kan ada yang mungkin ada alfanya gitu Bu. Mungkin karena lupa atau gimana. Kalau misalkan alfanya batu, apakah mengaruh ke nilai juga Bu? Gini ya, nilai kan yang membuat Bapak Ibu guru, ya. Nilai itu biasanya terkait dengan tugas-tugas dan ularian serta penilaian akhir semester dan penilaian penilaian bersama. Ya, yaitu kalau absensi
absensi itu karena kita online ya. Kalau dulu waktu tatap muka itu 10% dari jumlah tatap. Tetapi karena kita dalam kondisi COVID, kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak kehabisan kuota dan sebagainya, seperti itu. Dan kalau terjadi kehabisan kuota sehingga tidak bisa absen, maka biasanya sekolah memenuhi kalau tidak banyak, maksudnya tidak lebih dari 80%. Tetapi kalau nilai itu anak-anak dari tugas dan ulangan harian, dari absen, gitu. Ya, jadi? Ya Bu, paham. Paham ya, jadi tidak ada untuk sekarang tidak ada kaitan absen dengan nilai, karena nilai artinya ada aturan khusus untuk nilai, untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nilai yang dilihat baru ya dari tugas dan ulangan, dan kecuali kita tatap muka, kamu ngumpulkan tapi bu guru nggak ngelihat kamu di kelas tiap hari misalnya, meninggalkan jam, kan kelihatan itu ketiduran di kantin atau sebagainya. Tapi karena kita PJJ, maka yang kami lihat adalah ulangan harian dan tugas-tugas. Ya, tidak kerjakan tugas, maka ya nilaimu kurang itu. Kalau rajin, ya nilaimu bagus, seperti itu. Kecuali di kelas 10 ya, kelas 10 itu ya itu masalahnya, mereka banyak yang tidak mengerjakan tugas, maka kami kejar sampai mereka ngumpulkan. Terutama anak IPS, 10 IPS itu banyak sekali yang tidak mengumpul tugas. Maka wali kelas, kami bekerja dengan wali kelas, kami usahakan sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu ya? Cukup? Cukup Bu, terima kasih. Oke, silahkan yang lain. Jadi kalau saya boleh nambahi, ya, situasi Saya, PJJ. Pak. Oke, silahkan. Saya, Pak. Ayo, siapa? Ferdi? Firda? Saya, iya Pak, dari kelas 12 MIPA 3. 12 MIPA 3, oke silahkan. Itu Bu, mengenai itu perbaikan nilai itu waktunya sampai kapan Pak? Tadi kurang jelas soalnya. Oh ya. Suaranya putus-putus. Nilaimu banyak yang ketinggalan berarti ya? Enggak Pak, soalnya teman-teman saya itu banyak yang ketinggalan gitu. Kan kalau nggak tahu Pak, kalau infonya salah. Ya wis. Ya, semoga Bu Titin. Yeah. Jadi saya ulangi lagi, agenda kita itu pelaksanaan penilaian akhir semester tanggal 30 sampai tanggal 8 ya. Kemudian penilaian akhir semester susulan itu 10 sampai 11. Jadi silahkan di rentang 10 sampai 11, misalnya kamu merasa nilainya kurang, silakan menghubungi Pak Ibu Guru. Mau ada remedi atau tidak, karena kewenangan remedi itu di tangan Bapak Ibu Guru Mapel, bukan di kurikulum ya. Jadi batas akhirnya kan, nah tanggal 14 sampai 15 itu Bapak Ibu Guru sudah mulai erawat. Jadi kalau kamu ingin perbaikan nilai terus kamu minta di rentang 14-15, insya Allah Bapak Ibu Guru kesulitan ya, karena mereka harus mengupload e-raport, dan e-raport itu lama uploadnya, bisa jadi nanti nge-lag game juga ya. Jadi jaringan internet itu tidak selalu lancar meskipun kami sudah berusaha mengupgrade ya. Jadi tetap kalau e-raport itu mengerjakan bersama-sama Bapak Ibu Guru akan kesulitan. Jadi sebelum itu diusahakan semua nilai sudah selesai. Artinya saya ulangi, 10 sampai 15 Desember itu sudah paling akhir, itu 14 itu sudah paling akhir kalian akan selesai semua tugas, selesai semua perbaikan nilai. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Jadi saya ulangi 10 sampai 15 Desember.
Kalau bisa 14 itu sudah selesai. Bisa dipahami ya Firda ya? Firda Dewi Novita? Iya Pak, sudah Pak. Sudah. Silakan diinformasikan ke teman-temannya. Termasuk perwakilan kelas ini punya tanggung jawab untuk menyampaikan info-info yang disampaikan hari ini. Ya, jadi saya minta seluruh perwakilan ini punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk menyampaikan semua info yang telah kita paparkan. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, bloko sutoae. Kalau ditanya, ya harus bisa jawab. Gitu ya, minta tolong. Yang lain, tadi kayaknya Rimba Budi ini mau tanya ini. Rimba Budi ini kelas berapa ini? Rimba Budi? Nggak kelihatan wajahnya. Rimba Budi? Halo? Nah, ada yang tanyakan Rimba Budi. Ini kelas berapa ini? Kelas Halo? kelas 10 MIPA 6, Pak. 10 MIPA 6. Untuk yang kelas 10 harus tanya ini. Karena kelas 10 mingkem aja mulai mau. Ayo kalau kamu enggak tanya, saya yang tanya loh ya. Ayo silakan Rimba. Oke, saya minta perwakilan kelas 10. Halo? Perwakilan dari kelas 10 IPS 1 ada enggak ini? Perwakilan dari kelas 10 IPS 1 ada apa enggak? Gak ono. Halo? Perwakilan dari kelas 10 IPS 2 ada apa enggak? Iya. Perwakilan dari kelas 10 IPS 3. Nggak usah takut. Nggak Ada, usah Pak. sungkan. 10 IPS 3 ada. Halo, perwakilan dari kelas 10 IPS 3. Ada. Vicensius. Ada, Pak. Vicensius Ada. ini kelas 10 berapa? 3. 10 IPS 3. Oke, Le. Anda tahu ya kondisi KBM 10 IPS 3, paham ya? Paham. Paham. Sampean ketua kelasnya. Iya, Pak. Saya Ya, ketua kelasnya. Ketua kelasnya. Jadi sampean harus punya tanggung jawab penuh untuk memantau anak buahnya siapa saja sing lemot. Wes, track record 10 IPS 3 lumayan. Nah, yes, artikan sendiri lumayan ini lumayan apa artikan sendiri. Jadi silakan Anda berkoordinasi dengan wali kelasnya. Bu Azizah ya. Wali kelasmu Bu Iya, Pak. Azizah. Bu Aziza. Wali kelasnya. Ayo, tolong dibantu Bu Azizah ya, Vicensius. Ya, Anda kan dapat bantuan kuota pendidikan. Ya di WA lah, anak-anaknya yang lemot-lemot itu di WA, teman-temannya itu. Makanya saya tanya perwakilan 10 IPS 3 ada apa enggak? Ada, alhamdulillah. Berarti bisa menyampaikan serap aspirasi ini bisa tersampaikan. Minta tolong ya Vicensius ya, dari perwakilan sekolah karena kondisinya seperti ini. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke, dari kelas 10 IPS 2 ada apa enggak ini? Nah, kan Kang Reken. Halo? Ada Pak. Siapa? Nadira. Halo, ada Pak. Nadira ini ya, Iya Pak. ketua kelas. Iya. Ketua kelas. Sampean Pak. tahu kan kondisi pembelajaran 10 IPS 2?
Iya Pak, tahu. Sekali lagi, Pak Budi minta tolong ya, Bu Titin minta tolong. Eman, ya. E-rapot jangan disepelekan. E-rapot apabila sudah dikunci, nilaimu tidak bisa diperbaiki. Wis yang penting ngumpul loh, seperti yang katanya Bu Titin tadi. Yang penting kamu mengumpulkan lah. Insya Allah diterima walaupun telat. Telat lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang penting kamu berkomunikasi intens. Kalau sakit ya bilang sakit. Kalau pas absen dan kamu ikut screenshoten tok marono wis tinggalan turun neh. Gak apa-apa Pak ya sakarepmu. Yang penting tugas ulangan harian atau apalah itu terpenuhi. Karena memang kondisinya seperti ini. Sekarang logikanya dibalik ya anak-anak ya. Logikanya dibalik. Kalau Anda tidak memenuhi kewajiban apapun, tidak ada nilai yang bisa dikoleksi, tidak ada nilai yang dikumpulkan, kira-kira Bapak Ibu Guru kesulitan nggak memberi nilai kamu? Terutama yang kelas 10. Kenal aja ndak, tampak muka aja jarang, tahu-tahu disuruh ngasih nilai. Padahal tidak pernah mengumpulkan apapun. Masuk akal apa enggak? Saya tanya. Tidak masuk akal. Enggak. Kesulitan, Bapak Ibu Guru kesulitan. Jadi bantulah Bapak Ibu Guru untuk memenuhi kewajibannya juga. Jadi bukan hanya kamu tok yang ditarget dan dikejar, Bapak Ibu Guru juga dikejar dan ditarget oleh waktu, oleh deadline. Deadline-nya yang sudah digariskan dan diumumkan oleh Bu Titin tadi. Hubungannya macam-macam, sarananya macam-macam, internet terutama. Dan internet itu juga ada fluktuasinya, ada naik turunnya, tidak mesti lancar. Kasihan Bapak Ibu Guru. Anda enak tidak ke sekolah, tapi Bapak Ibu Guru tiap hari harus ke sekolah untuk menyelesaikan segala macam kewajiban dan tugasnya. Jadi tidak kamu toh. Sakjane enakan tatap muka memang langsung ketok iki sikat ae iki wis. Iki mesti nok kantin iki, mesti nok jeding iki, mesti nok kono iki pas waya aku sikat ae. Ya, seperti itu ya. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jadi mohon semester ganjil yang sudah di penghujung waktu ini manfaatkan, jangan sampai jeblok. Wes itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, monggo silahkan. Halo? Deka? Dek? Any question? Belum ada, Pak. Ya. Belum ada, Pak. Deka wes. Piye kabarmu, Dek? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, Anis Puspitasari, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, sekarang Pak Budi tanya ke semuanya, secara lisan saja. Kira-kira untuk yang agenda pertama, Anda setuju nggak ada kalender di SMA 2 Tanggul? Silakan mic-nya dibuka. Nggak setuju, Pak. Kurang setuju. Tidak setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Setuju. Oke ya, gini aja wis. Untuk lebih validnya, data yang dikantongi Pak Budi, kalau Anda oke pengadaan kalender, akan saya buatkan kuesioner melalui Google Form dan akan saya share di grup Mukilas atau grup wali kelas nanti. Jadi itu jelas sudah berapa persen yang setuju dan berapa persen yang tidak. Rugi rek, eman sekolah gede koyo ngene orang duwe kalender dipasang nang kamarmu ya gak sip gitu loh ya. Walaupun situasinya seperti ini. Oke ya, itu yang pertama.
Tidak ada pertanyaan lagi, kalau enggak ya tutup aja. Bu Titin ada penjelasan tambahan? Halo Bu Titin? Alhamdulillah enggak Pak, saya rasa cukup. Saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku sekalian atas waktunya. Kalau ada yang belum pas, kalau ada yang belum mengerti, bisa disambung lewat grup WA Mukilas. Sampaikan ke Bapak Ibu guru yang ada di situ atau ke wali kelasmu. Kita siap menjembatani komunikasi, siap menampung komunikasimu karena memang situasinya seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.